Baik sahabat-sahabat, kita mulai saja. Silakan dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya saya hormati wilayah yang saya hormati juga fasilitator materi juga sekaligus redaktur yang Ansor Jabar Online, sahabat Abdullah Alawi, juga sahabat-sahabat sekalian serta workshop Ansor Jabar menulis. Terima kasih semuanya telah hadir. Mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca surat Fatihah bersama Allah hadir yang Al-Fatihah. Kemudian bersyukur. Jibrat. Apa itu? Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat peserta tadi, yaitu instruksi belajar kali ini. Pertama, karena kegiatannya adalah hybrid, sebagian online dan nanti ada beberapa pertemuan yang offline, maka ketika online, pertama sahabat-sahabat harus menyalakan kamera, yang kedua mematikan mic, yang ketiga mengangkat tangan untuk meminta menyalakan mic ketika ingin bertanya, yang keempat mengerjakan tugas-tugas yang disajikan oleh fasilitator, yang kelima mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita jalankan. Baik sahabat-sahabat, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kegiatan ini dengan mendengarkan arahan juga motivasi dalam berjamaah menjalankan kegiatan penulisan dan redaksi kita yang akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, yaitu sahabat Ahmad Hidari. Silahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Sahabat Amba Zuma yang saya hormati dan banggakan, sahabat Faisal dan sahabat-sahabat sekalian serta workshop ini. Kalau zaman dulu itu ada mitos soal air tirta amerta atau air keabadian atau apalah. Orang pengen abadi tapi nggak mau nulis itu ya nggak bisa. Air keabadian itu ada dalam tulisan. Jadi orang-orang yang abadi itu yang menulis. Tapi memang susah. Di kita tradisi kepenulisan itu susah, apalagi sekarang. Kata siapa? Tan Malaka itu, kamu boleh pintar setinggi langit, tapi kalau tidak menulis kamu akan hilang dalam putaran sejarah. Quran saja pada akhirnya ditulis untuk menjadi abadi, itu bukan hanya dihafal tapi juga ditulis. Dan bid'ah paling hasanah itu mungkin adalah ya mushaf Al-Quran ini. Bayangkan juga kalau mushafnya tidak ada, ya bisa tidak abadi. Ini ikhtiar bagaimana, kalaupun itu sudah ada nasnya dijaga oleh Tuhan, tapi tetap juga ada ikhtiar kemanusiaannya, yakni ya ditulis. Di Jawa Barat ini
Ansor kadernya sudah banyak lah. Kalau hitung ratusan ribu itu sudah ada. Tapi ada nggak yang suka menulis? Jarang. Walaupun alhamdulillah Ansor Jabar Online sudah 7 tahun. Ada. Ya isinya masih begitu-begitu saja. Tapi ya ada lah. Ini kan ruang di mana kita bisa menulis. Ruang sahabat-sahabat sekalian bisa berekspresi, ide, gagasan, dan lain sebagainya juga bisa dituangkan. Tapi tentu saja ide, gagasan itu ditulis harus melalui tata cara kepenulisan yang diakui, yang benar. Itu bisa sangenahna gitu loh. Nah, banyak hal kabar yang tidak dikabarkan. Membuat itu ya berkabar. Dan kabar yang paling mungkin hari ini adalah kabar yang tertulis. Kalaupun kita sudah masuk di era 4.0 misalnya, masuk lagi yang sudah Internet of Things, tapi tulisan ya tetap sesuatu yang fundamental, sesuatu yang tetap sakral dan harus hadir kita di sana. Kita bisa tahu banyak hal, tapi kalau tidak menulis ya orang juga nggak tahu. Bagian kita mungkin juga tidak lebih baik hidupnya dari Sokrates. Bayangnya juga Sokrates kan bilangnya begini, apapun ceritanya kamu harus menikah. Kalau kamu mendapatkan istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu mendapatkan istri yang buruk, kamu akan jadi filosof. Sahabat-sahabat bayangkan coba bagaimana riweuhnya pemajikan Sokrates. Dipikirkan Sokrates itu jadi filosof yang hebat. Artinya memang pemajikan dia sebelen. Nah kita kan tidak jauh lebih buruk daripada Sokrates. Ya kalaupun ada kemudian tidak jadi filosof, ya repot. Dan filosof itu ya menulis, berpikir juga pada akhirnya menulis. Selain dalam soal keabadian, menulis ini adalah kebiasaan orang-orang kaya dan orang-orang pintar di masa lalu dan di masa kini dan mungkin juga di masa yang akan datang. Maka kalau ingin menjadi orang pintar, menjadi orang kaya ya harus menulis. Ini akan menunjukkan bahwa tradisi pemenang itu dalam sejarah itu tradisi yang ditulis. Jadi jangan pernah berharap nanti kita jadi ahli surga dan menggambarkan ahli surga itu orang-orang galak semua yang semua nggak pernah menulis. Para masyayikh kita itu ya menulis. Nah ini ikhtiar kita bersama bagaimana kita menjadi orang yang bisa menuliskan sejarah, paling tidak sejarah pemikiran kita lah. Nah, ada instruktur, ada fasilitator, ada Abah Zuma, Abah Abdullah Halawi yang sudah malang melintang. Beliau jadi salah satu muassis di NU online. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini ya harus konsisten lah bersama-sama. Kita konsisten belajar menulis dan nanti ya menulis. Jangan setelah belajar menulis terus ES. Karena kebiasaan kita kan begitu. Jadi kita mungkin belajar banyak hal, tapi setelah itu ya tidak melakukan apa-apa. Yang kita pelajari tidak pernah kita laksanakan. Mungkin kita jadi batu sai. Kita menjadi pembunuh bayaran lewat tulisan, tapi nggak ada masalah. Karena pada akhirnya ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu yang tanpa menggunakan pedang. Tapi kalau menulis ya tentu harus menggunakan pena. Bayangkan dua, pahalanya menulis itu lebih hebat daripada 70 syuhada. Orang Sahid Jaya Hotel, boro-boro Sahidnya Sahid Jaya Hotel kebetulan pernah sare. Belajar lah gitu, belajar menulis ini dalam rangka paling tidak mengekspresikan kita itu siapa. Tapi harus istiqomah. Jadi mari kita belajar istiqomah. Karena kebiasaan kita itu ya istiqomah, kumah istito'ah untuk istiqomah. Kita harus istiqomah, belajar bersama-sama, saling belajar, kemudian ya menulis. Jadi menulis ya sampai misalnya gini, aduh tulisan orang mau goreng. Atau kayak Gus Dur dulu misalnya waktu zaman SMS, Gus Dur pernah karena nanya ke Kiai, kalau bahasa orang Sunda paling ajengan, nah senatu tara nulis SMS lah mau nikah dia teh.
jawaban kiainya itu, aduh, punten ku senapri tulisannya goreng. Jadi kita apalin SMS, padahal zaman SMS. Jadi tradisi penulisan kita itu di NU tradisinya luar biasa. Yang itu belum kita ikuti. Hari jargon penalus al-muhafadzah ala qalimi sholih wal aslu bil jadidil aslah. Nah, saya pikir ini harus kita pastikan itu bukan hanya jadi semboyan, tapi ini juga jadi kelakuan. Penari orang semboyan alus kelakuan teh nyamung deninganan. Kemana-mana ngomong an-nizopah minal iman, tapi putra betruk. Jangan awan itu dibaca kuya gitu loh. Nah, sama juga dengan hal-hal yang seperti ini. Kita dorong misalnya muhafadzah al-qalimi sholih aktu bil jadidil aslah. Nulis enggak pernah repot. Kita ada kesempatan, mari bersama-sama. Paling tidak kita hidupkan Ansur Jabar Online ini untuk media berekspresi kita. Alhamdulillah adanya sudah 7 tahun, lumayan lah. Walaupun layahnya walayamut gitu loh. Sekarang sudah ada darah baru, mudah-mudahan abadi. Karena tadi menulis ini adalah ikhtiar kita untuk keabadian. Itu saja, terima kasih para fasilitator, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita belajar bersama-sama dan sama-sama belajar menulis. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini adalah ikhtiar yang baik dalam rangka ya banyak hal. Dakwah itu ya nulis juga diantaranya dakwah. Bayangkan kalau dulu para ulama itu tidak menulis, tradisi lisan dipertahankan, ramijud lah republik, kan gitu. Kita bisa beragama seperti ini, kita itu kan ngomongnya sanad. Nah, sanad itu yang paling mutlak, yang paling enak ya lewat tulisan ini. Bisa diklaim ini plagiat, ini bukan. Itu sanad. Itu sahabat-sahabat sekalian, selamat mengikuti workshop ini. Kita seriusi, karena menjadi ahli itu tidak mudah. Ini ada orang yang mau berbagi ilmu, yang mau ngajak sama-sama belajar dan belajar bersama. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat mengikuti workshop. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalankan semoga Ansur Jabar Online ini jadi ruang berekspresi kita dalam kegiatan. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu materi dari penulisan ini yang akan disampaikan oleh sahabat Abdullah Alawi. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal suaranya jelas tuh? jelas Bapak? Jelasnya alhamdulillah. Iya pada sharingnya. Terima kasih ke Kang Faisal Hasbullah ya, yang ngajak bareng-bareng untuk mengadakan workshop ini. Terima kasih juga kepada Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor ini Ahmad Haidari yang selalu mensupport ya sahabat-sahabat
dalam bidang penulisan, termasuk dalam berupaya menyegarkan kembali Ansor Jabatan Online yang sudah hidup 7 tahun. Suatu yang luar biasa sebetulnya untuk tingkatan bahan online, jangankan di tingkat wilayah atau daerah, tingkat nasional pun Badan Otonom NU itu jarang memiliki website yang hidup sampai 7 tahun. Hanya NU Online yang sampai Juli tahun ini berusia 20 tahun ya. NU Online berdiri tahun 2023 dan sekarang 2003 ya, sekarang 2023. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat di Ansor Jabar Online yang selalu menghidupi Ansor Jabar Online ya, terutama pemretnya kan Aisyah Hasbullah, juga yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dari perwakilan cabang-cabang di Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya hanya akan berbagi apa yang menambahkan dari Kang Denny Ahmad Haidari tadi soal kepenulisan. Itu quote yang menarik ya. Untuk sebuah keabadian ya menulis. Kalau kau ingin abadi ya menulis. Kalau berarti sebaliknya, kalau tidak ingin abadi ya jangan menulis. Nah, saya akan memulai bercerita tentang nasab penulisan Ansor ya. Jadi Ansor itu memiliki nasab yang sah, silsilah sanad lah. Tadi Kang Denny juga menyinggung soal sanad tentang penulisan. Tapi di dia jelas kan? Jelas. Ansor itu memiliki sanad yang jelas dalam kepenulisannya. Seperti kita ketahui bahwa Ansor berdiri tahun 1934 dengan inisiasi anak-anak muda zaman itu ya, anak-anak muda NU. Sementara nama Ansornya itu dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Wahab Hasbullah inilah yang pada 1927, setahun setelah NU berdiri tahun 1926, 1927, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan namanya Suara Nahdlatul Ulama. Saya kebetulan bawa ini Suara Nahdlatul Ulama, ini majalah NU pertama ya yang ada di Asia. Ini menggunakan huruf Arab Pegon, bahasa Jawa. Waktu itu tahun 1927 NU belum berniat mengembangkan cabang-cabang, sehingga hanya di Jawa ya. Jadi maka bahasanya juga bahasa Jawa. Dan belum mempertimbangkan orang-orang yang tidak nyantri gitu. Jadi makanya pakai huruf Arab Pegon. Jadi setahun setelah NU berdiri, Kiai Wahab Hasbullah mau mendirikan majalah Suara Nahdlatul Ulama. Siapa yang menghidupi majalah ini ya? Kiai Hadratus Sehat Kiai Haji Hasyim Asy'ari nulis di sini, Kiai Wahab Hasbullah juga, terus Kiai Desi Sansuri, Kiai Fakih Mas Bambang, dan Kiai lain ya, Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Nah, lewat suara Suara Nahdlatul Ulama inilah kemudian tumbuh korespondensi antara kiai-kiai di Jawa Timur dengan kiai-kiai di Jawa Barat dan kiai-kiai di Jawa Tengah. Dari Tasikmalaya ada namanya Kiai Haji Fadil bin Ilyas.
yang sering berkonsultasi dengan Kiai Wahab Hasbullah lewat Surat Nahdlatul Ulama. Dari Cirebon ada Kiai Haji Abdullah. Dari Indramayu juga ada namanya Kiai Haji Abdullah. Namanya kebetulan sama. Dari Majalengka ada namanya Kiai Baidowi. Nah, ini tokoh-tokoh ini yang kemudian nanti akan menjadi kritis NU di daerah masing-masing ya. Maka pada tahun 1928 pada muktamar ketiga NU di Surabaya, para kiai membentuk Lajnatul Nasihin, sebuah lembaga khusus dengan beranggotakan 9 orang dipimpin Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari untuk mempercepat pembentukan cabang-cabang. Nah, korespondensi yang terjadi 19 lewat Surat Nahdlatul Ulama ini terbukti efektif. Kiai Haji Fadil bin Ilyas dari Tasikmalaya kemudian hari menjadi salah seorang pendiri di Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Ketika dia pindah ke Cikotok ke Ciamis tahun 1938 pada muktamar NU ke-13 di Menes, dia mendeklarasikan NU Ciamis. Nah, Kiai Fadil bin Ilyas ya, teman-teman mungkin banyak yang tidak disebut dalam buku lain ya, Kiai Fadil bin Ilyas, tapi kalau di sini teman-teman baca bagaimana sepak terjang Kiai Fadil bin Ilyas, maka teman-teman ada sekitar 5 atau 6 surat dari Kiai Fadil bin Ilyas Tasikmalaya ya. Nah, jauh sebelumnya Kiai Wahab itu, pertanyaan pertama itu kenapa Kiai Wahab itu kekeh gitu mendirikan Surat Nahdlatul Ulama. Untuk mengerjakan sebuah majalah itu kan butuh uang, butuh tulisan, ya capek lah. Tetapi tetap dilaksanakan. Karena memang tren saat itu media sosial lah, katakanlah media sosial saat itu adalah majalah. Belum ada Twitter, belum ada TikTok waktu itu. Sehingga saluran yang untuk menyampaikan gagasan-gagasannya lewat majalah. Muhammadiyah punya majalah, Persis punya majalah, Syarikat Islam punya majalah, Baitul Utomo punya majalah. Itu organisasi-organisasi yang dikatakan modern. Nah, NU juga, saya itu ragu banget kalau dikatakan organisasi tradisional ya. Karena pada saat itu NU pun ya sebagaimana organisasi modern, dia memiliki perangkat-perangkat atau saluran-saluran yang dimiliki oleh organisasi modern. Itu perdebatan bisa dilakukan di lain hari lah, di lain kesempatan. Nah, ini Surat Nahdlatul Ulama ya, terbit 1927. Teman-teman kalau ingin melihat bukti fisiknya bisa ketemu saya bisa janjian atau ke perpustakaan PBNU atau ke perpustakaan nasional ya. Saya juga dulu ngopi dari perpustakaan nasional. Ini Surat Nahdlatul Ulama bukti fisik bahwa kiai kita itu dulu pernah bergiat dalam penulisan berita ya. Ini media sosial 19 ya. Nah, sebelumnya itu ada media sosialnya itu lewat wayang ya. Ini dilakukan oleh Wali Songo. Dan Wali Songo berhasil menjadi trendsetter lah. Dalam hal komunikasi yang jejaknya sampai sekarang. Ini adalah media sosial pada saat itu, wayang itu. Karena saluran medianya ya wayang. Bahkan Wali Songo dengan canggih mereproduksi ulang cerita Wali Songo dengan versinya sendiri, sehingga lahirlah cerita-cerita wayang yang versi Islam yang sebetulnya dari Hindu ya. Lewat Punakawan, ada Jimat Kalimasada ya. Jadi cerita Islam lah wayang itu. Bahkan mengislamkan orang-orang Jawa itu katanya lewat wayang. Ini adalah media sosial juga sebetulnya.
ya ini ibarat kata saat ini adalah TikTok ini tuh. Wayang itu TikTok, ke Facebook, Twitter ini adalah penyampaian komunikasi ya pada zamannya. Nah, Wali Songo berhasil, terus saya kira pendiri NU juga pada awal berdiri dengan Suara Nahdlatul Ulama juga berhasil. Nah, kenapa Kiai Wahab berusaha, kenapa NU dan para kiai itu berusaha menerbitkan majalah ya? Nah ini semacam apa ya, quote atau semacam petuah Kiai Wahab yang disampaikan pada masa itu. Perkumpulan tanpa koran sama dengan perkumpulan buta tuli. Jadi menurut Kiai Wahab, kalau NU, kalau Nahdlatul Ulama tidak memiliki koran, tidak memiliki katakanlah majalah pada saat itu, maka artinya menjadi perkumpulan yang buta dan tuli. Nah, dengan mendirikan Suara Nahdlatul Ulama, berarti NU ingin atau berupaya menjadi perkumpulan yang tidak buta dan tidak tuli. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat, punya perkataan ini untuk situasi sekarang. Apakah kita ingin mengikuti perkataan Kiai Wahab atau kita tidak mengikutinya? Kalau tidak mengikutinya, kalau kita Ansor hari ini misalnya, kalau Ansor adalah perkumpulan yang tidak memiliki website, maka Ansor Jawa Barat adalah perkumpulan yang buta tuli. Karena Ansor Jawa Barat memiliki Ansor Jabar Online yang sudah hidup selama 7 tahun ya, hari ini masuk usia ke-7, berarti Ansor Jawa Barat adalah perkumpulan yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Wahab. Jadi Ansor Jawa Barat adalah perkumpulan pemuda atau organisasi pemuda yang menolak untuk disebut Kiai Wahab sebagai perkumpulan yang buta dan tuli. Nah, ini kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Kang Benny Ahmad Haidari yang selalu mensupport dan memikirkan sejak awal tentang pentingnya website ini. Ya, kadang-kadang kayak sepele gitu. Tetapi ya ini petuah Kiai Wahab. Juga Faisal Hasbullah ya yang mengawali Ansor Jabar Online ini sampai berusia 7 tahun itu ya nah, pertemuan kita malam ini juga ada untuk berjamaah supaya mengikuti apa yang dikatakan Oasis NU, pendiri NU. Ini Kiai Wahab Hasbullah ya. Nah, ini majalah Suara Nahdlatul Ulama ya, media pertama di NU. Bayangin, NU berdiri tahun 1926, setahun kemudian sudah terbit majalah edisi pertama ya. Artinya NU memang bukan tiba-tiba, sudah siap sebetulnya. Selanjutnya ini Kiai Wahab itu merasa Suara Nahdlatul Ulama itu merasa tidak cukup gitu untuk dikatakan NU itu buta dan tuli, tidak buta dan tidak tuli. Kiai Wahab mendirikan lagi tahun 1928 namanya Utusan Nahdlatul Ulama. Saya yakin ini Utusan Nahdlatul Ulama ini sebagai apa ya, tahun 1929 itu 1928 ya, 1928 Kiai Wahab berangkat mengantarkan surat Komite Hijaz sebagai Utusan Nahdlatul Ulama. Nah, ini diabadikan lewat majalah namanya Utusan Nahdlatul Ulama. Ini ada majalah namanya Utusan Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya ini nggak punya, tapi di perpus PBNU ini ada. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana Kiai Wahab menulis tentang tauhid ya, ilmu tauhid dalam Utusan Nahdlatul Ulama.
dan berita-berita dari daerah juga ada di sini di putusan Nahdlatul Ulama. Nah, ketika 1928 NU memiliki Lajnatul Nasihin, para kiai menyebarkan NU ke berbagai daerah, tumbuhlah NU di Kalimantan, di Sumatera, di Ampenan, Lombok, di Bali sampai ke Makassar ya. Jadi penuturnya kemudian tidak hanya berbahasa Jawa, tetapi bahasa daerah masing-masing untuk mempersatukan komunikasi ya. NU kemudian menggunakan majalah yang berbahasa Melayu, ini namanya Berita Nahdlatul Ulama. Nah, kebetulan saya juga memiliki satu bundel ini Berita Nahdlatul Ulama ya. Ini isinya. Ini yang edisi tahun 41. Disinilah saya kemudian menemukan berita-berita dari berbagai daerah ya, termasuk dari Jawa Barat, Cirebon, termasuk artikel dari Purwakarta ya, dari Abdullah Fakih. Ini perdebatan NU dengan Persis misalnya. Ini ada judulnya Datuk Hasan Kuyeng. Ini ada Open Markabli. Ini mah sudah bahasa Melayu ya. Ini juga ada kabar kematian warga itu yang meninggal itu dilaporkan tiap bulan ya. Apa saat ini kan warga NU yang meninggal tidak ada laporannya. Kalau dulu setiap bulan ada laporannya. Ranting manapun, dan ini dimuat juga di Al-Mawaid dan dimintakan surat Al-Fatihah ke seluruh warga NU ya. Jadi komunikasinya lewat ini. Penerimaan uang juga dilaporkan di sini tuh. Jadi NU itu transparan, uang masuk uang keluar juga dilaporkan. Terus juga anggota tertata datanya dengan tertib. Dan ini bukti-buktinya ini. Nah, di Tasikmalaya kebetulan waktu itu memiliki majalah juga namanya Al-Mawaid. Ini Al-Mawaid, majalah Tasikmalaya, ini menggunakan bahasa Sunda ya. Al-Mawaid. Saya kebetulan punya 4 jilid Al-Mawaid. Cuma yang saya tunjukkan 1. Nah, ini 3 majalah yang saya pegang ini adalah bukti fisik bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang melek terhadap informasi pada zamannya ya. Leluhurnya juga seperti itu. Yang banyak kiai NU leluhurnya terhubung Wali Songo. Dan Wali Songo adalah kreator dalam media sosial, yaitu tadi wayang. Nah, kita lah keturunan-keturunannya atau keturunan secara ideologis ya, seharusnya juga memiliki semangat untuk melanjutkan kreasi-kreasi para orang tua zaman dahulu. Nah, ini berita Nahdlatul Ulama ya. Nah, dalam berita Nahdlatul Ulama ini dipimpin oleh seorang kiai muda pada saat itu ya. Ini Kiai Haji Mahfud Siddiq, kakak dari Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, Rais Am PBNU 1984 sampai 1991 19 berapa sampai wafat beliau 89 kalau nggak salah. Nah, di dalam berita Nahdlatul Ulama ini BNO dia sebagai pemimpin redaktur atau redaktur berita Nahdlatul Ulama, saya menemukan satu kalimat penting, yaitu wartawan Ratu Dunia. Ini nih, wartawan Ratu Dunia. Kalau Kewa tadi kalimat pentingnya ini, perkumpulan tanpa koran sama dengan perkumpulan buta tuli. Nah, kalau Kiai Mahfud Siddiq ini wartawan Ratu Dunia.
saya pas baca ini tidak paham apa yang dimaksud Kiai Mahfud Siddiq. Tetapi pada tahun 80-an Kiai Haji Bukhari Masuri melalui grup Qasidah Nasdariyah menulis sebuah lagu judulnya Wartawan Ratu Dunia. Nah, ini bisa diputar katanya. Wah, bisa diputar. Tinggali wengkin. Nah, tinggali wengkin. Kiai Bukhari Masuri ini ketua PWNU Jawa Tengah pada saat itu ya. Almarhumlah ketua PWNU Jawa Tengah pada masa itu. Karena ini tidak bisa diputar, kita cek lirik lagunya ini ya. Nasdariyah, Ratu Dunia, Wartawan Ratu Dunia. Jadi dijabarkan oleh Kiai Bukhari Masuri yang dimaksud dengan Ratu Dunia adalah apa saja kata wartawan mempengaruhi pembaca koran. Bila wartawan memuji, maka dunia ikut memuji. Bila wartawan mencaci, dunia ikut mencaci. Nah, seperti itulah sahabat-sahabat apa yang dikatakan oleh Kiai Mahfud Siddiq tahun 1930-an itu dijabarkan dalam Berita Nahdlatul Ulama ya. Ini ada teks bukti fisiknya dalam Berita Nahdlatul Ulama. Nah, ini dijabarkan oleh Kiai Bukhari Masuri dalam sebuah lirik lagu ya tahun 1980-an. Nah, ini sangat masuk akal sahabat-sahabat. Kenapa wartawan disebut Ratu Dunia? Yaitu tadi wartawan itu kalau ia memuji maka dunia akan ikut memuji. Kalau wartawan mencaci maka dunia ikut mencaci. Nah, ini media sosial lah. Kalau seluruh akun di TikTok mengatakan Banser atau Ansor adalah organisasi sesat, maka Banser akan menjadi organisasi sesat gitu. Kalau di Facebook misalnya Banser dan Ansor itu dikatakan organisasi jelek, maka itu akan menjadi jelek. Orang yang tidak tahu menahu itu, ternyata Ansor dan Banser itu jelek. Maka itulah pentingnya kita membuat TikTok dan menguasai media sosial itu ya di situ letaknya wartawan Ratu Dunia. Atau katakanlah media sosial Ratu Dunia lah sekarang. Atau di media sosial misalnya orang-orang mengatakan Ansor Jabar begini, ya salah satunya bukti bahwa ketika Ansor diserang lah, Banser diserang tahun berapa itu 2017 di Garut. Kalau kita tidak punya orang-orang di media sosial dan orang-orang media lah, sangat merepotkan. Oke, ini Wartawan Ratu Dunia tahun 1934. Ini Berita Nahdlatul Ulama masuk dengan cepat menghentikan ya. Tetapi dia pada masa awal kemerdekaan ya, awal tahun 50 dihidupkan kembali oleh Kiai Haji Saifuddin Juri. Namun tidak lama kemudian runtuh lagi ya. Tetapi kemudian setelah Berita Nahdlatul Ulama itu tidak terbit, tidak bisa dilanjutkan kembali, Kiai Saifuddin Juri menerbitkan lagi nih atas inisiasi Kiai Wahid Hasyim, namanya Duta Masyarakat ya. Nah, ini Duta Masyarakat. Diinisiasi oleh almarhumlah Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Nah, ini Duta Masyarakat. Nah, Duta Masyarakat ini melahirkan orang-orang ya, termasuk ini Kiai Haji Saifuddin Juri. Dia menulis novel autobiografi. Ini guruku orang-orang pesantren, teman-teman harus baca ini. Ada Banser juga dari Jawa Barat yang menulis novel namanya Ustaz Romli HM, udah wafat ya. Dia menulis buku Bentang Pesantren. Atau banyak lah. Mungkin teman-teman pernah baca masa kecilnya Mang Konor Dik Pacok Warai Bedul. Itu yang nulis Banser.
atau judulnya itu Si Bedog Panjang. Itu yang nulis Kang Usep, itu seorang banser ya, yang bangga dengan kebanserannya. Yang terkenal yang saya baca itu ya dongeng dari pesantren. Atau Pabuneman Jempir Aon itu juga Kang Usep, banyak karyanya. Sampai-sampai kesetiaan berkaryanya dia dihargai sebagai salah seorang penerima hadiah Asrul Sani tahun 2014 ya oleh PBNU. Nah, Duta Masyarakat juga melahirkan orang tokoh Ansor juga ini, orang yang dikenal sebagai pendekar pena. Satu-satunya di Indonesia yang mendapat julukan pendekar pena adalah orang Ansor ini, orangnya Mahbub Junaidi ya. Haji Mahbub Junaidi, pendiri ketua umum PMI pertama juga, dan dia juga pernah di Ansor, di Les Bumi juga, terus di Pertanu. Dia hanya tidak ikut di Fatayat dan Muslimat. Hampir seluruh organisasi itu dia diikuti ini sama Kiai Mahbub itu. Hanya Muslimat dan Fatayat dan PPNU ya seperti itu. Nah, Mahbub Junaidi ini pernah diundang di tim tahun 1974 ketika dia mendapatkan hadiah dari BMKN ya, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, atas pemenang dari buku ini. Dia mendapat dari hari ke hari, dia nulis novel dari hari ke hari. 1974 dia diundang untuk berpidato di tim Taman Ismail Marzuki. Nah, di situ Mahbub berpidato tentang, menurut saya itu adalah sesuatu yang dahsyat dan saya belum temukan di tokoh yang lain. Kata Mahbub, saya ini adalah orang yang menggabungkan 3 hal menjadi satu. Saya seorang wartawan, saya seorang politikus, dan saya seorang jurnalis. Jadi menurut dia, seorang politikus itu harus membaca karya sastra dan karya jurnalistik. Seorang jurnalis itu harus membaca karya sastra dan harus paham politik. Nah, seorang sastrawan itu juga harus membaca karya jurnalistik dan paham politik. Mahbub Junaidi itu melakukan semuanya. Dia seorang jurnalis dengan sebagai wartawan Duta Masyarakat ya. Dia seorang sastrawan yang melahirkan buku ini dari hari ke hari. Dia menulis novel Maka Lakulah Sebuah Hotel. Dia menulis novel Angin Musim saat di penjara 2 tahun di Nirbaya ya. Di penjara dia menulis novel. Terus menerjemahkan Di Kaki Langit Gurun Sinai. Terus menerjemahkan Cakar-Cakar Irping, terus Binatangisme, terus 1984, terus bukunya lagi Politik Tingkat Tinggi Kampus, banyaklah Mahbub Junaidi. Dia menulis seumur hidupnya. Maka kata kalimatnya yang terkenal adalah, saya ingin menulis sampai saya tidak mampu menulis. Dia wafat tahun 1995 ya, setelah tanggal 1 Oktober. Dan memang dia menulisnya itu ya sampai akhir hidupnya itu menulis, sampai akhir hidupnya menulis. Teman-teman, banyak banget tulisan tentang Mahbub Junaidi yang bernuansa politik, terus sastra, dan jurnalis. Dia seorang penerjemah yang dalam 10 tahun, dalam 1 tahun itu sampai 10 kali terbit terjemahannya itu. Teman-teman cari buku apa Mahbub Junaidi yang 1 tahun sampai 10 kali terbit, karena saking laku berasnya. Ada lagi bukunya itu Melatih Ketawa ala Rusia, teman-teman sahabat-sahabat bisa cari. Ini adalah dulu pernah aktif di Ansor, dan ini orang yang diakui oleh penulis banyak lah, penulis Indonesia pada tahun 80, tahun awal 90 ini menjadi idola penulis kita, penulis Indonesia ya. Dan ini adalah tokoh kita dari NU, Mahbub Junaidi. Jadi kita itu punya sanad yang sah dalam kepenulisan ya. Ada salah satu biografinya adalah seniman politikus NU ya. Ada di perpus PBNU, saya juga kebetulan punya.
Kemudian surat-surat pendekar pena juga ada. Nah, ini Mahbub Junaidi banyak banget ya kalau kita cerita Mahbub Junaidi dengan Gus Dur, dengan siapa gitu, tulisannya juga. Nah, ini dari hari ke hari ya. Salah satu karya Mahbub. Nah, setelah Duta Masyarakat tewas, dilanjutkan oleh Warta NU 1924 sampai 2005. Nah, ini salah seorang tokohnya adalah Kiai Haji Said Budairi ya. Ini salah seorang pendiri PMI juga. Nah, 2005 Warta NU sudah selesai, 2 tahun kemudian lahirlah NU Online sampai sekarang. Sudah menjelang 20 tahun nih. Nah, saya ingin mengingatkan kembali dari tadi apa yang dikatakan oleh Kang Denny Ahmad Haidari ya, soal mengatakan dengan keabadian itu ya, kita bukan ingin berharap abadi, tapi menulis itu penting. Kalau tidak ada yang menulis tentang Ansor, kalau tidak ada website Ansor Jabar Online ya, itu akan seperti NU tahun 70-an kata Kiai Haji Saifuddin Duri. Dalam bukunya Al-Maqburah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya. Kata Kiai Saifuddin Duri tahun 1970-an, orang-orang luar melihat NU itu seperti 4 orang buta melihat gajah. Bukan melihat gajah ya, orang buta memegang gajah. Satu orang buta memegang telinganya, menganggap gajah itu tipis. Seperti apa ya? Ya namanya juga memegang telinganya ya, menganggap gajah itu seperti apa ya? Seperti nonsal namun telinga gajah. Terus ada orang yang memegang kaki gajah, itu menganggap gajah itu seperti pohon. Nah, begitulah NU tahun 70-an ya. Jadi orang-orang itu sering salah berpikiran atau sering salah memandang terhadap NU. Maka lahirlah NU sebagai dijuluki ortodok, NU disebut sebagai organisasi tradisional dan lain-lainnya. Padahal tidak semacam itu. Kenapa NU menjadi punya peluang untuk dikatakan semacam itu oleh orang lain? Pertama, karena memang orang itu tidak mau ngerti terhadap NU. Kedua, memang NU-nya sendiri tidak memberikan data kepada orang luar. Tidak memberikan data itu ya tidak memiliki saluran resmi, saluran khusus seperti untuk saat ini adalah web. Nah, kalau soal ini salah satu bukti ya, media memperlakukan tokoh kita ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini dari Gelora saya cek ya. Majelis Mujahidin misalnya, Kabinet Jokowi angkat satpam gereja jadi menang. Nah ini teman-teman. Jadi dari pilihan foto dan pilihan kata itu sudah sangat tidak mengenakan lah. Ini di NU Online itu kan para perokok nggak. NU itu perokok. Tetapi kalau sahabat-sahabat perhatikan dari awal tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah memuat satupun foto yang sedang merokok atau kiai yang sedang merokok itu tidak pernah dimuat dari NU Online, meskipun yang iklan juga rokok, tapi tidak pernah melihat. Tapi ini nih di Gelora ada ribuan foto Gus Yakut di internet ya, tapi kenapa media ini memilih Gus Yakut yang sedang merokok? Ini juga tuh judulnya, Kabinet Jokowi angkat satpam gereja. Padahal banyak atribusi lain yang kenapa tidak ketua umum Ansor misalnya. Nah inilah sahabat-sahabat yang disebut wartawan atau dunia itu tadi. Bisa kecokot foto nak dengan rokok. Nah ini teman-teman ya salah satu bukti ya. Nah ini juga gara-gara media nih. Media berperan dalam menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden ya. Tahun 2000 kita tidak punya media yang mengcounter tokoh kita ya, Gus Dur.
sampai warga NU ya termasuk saya waktu itu menangis ya gara-gara ya salah satunya adalah media. Jadi saya mendengar sendiri misalnya Wimar Witular dari perspektif ya, satu hari setelah Gus Dur meninggal itu dia mengumpulkan berbagai seluruh wartawan itu menangis semuanya itu. Jadi mereka itu menulis berita tetapi sama yang tidak menjelekkan Gus Dur gitu, tetapi sama editor itu diperangkat berita-berita itu menjadi menyudutkan Gus Dur. Nah ini artinya kalaupun wartawannya banyak yang mendukung Gus Dur, tetapi pemilik medianya itu orang-orang yang berlawanan dengan Gus Dur ya tetap saja. Jadi mau tidak mau kita harus memiliki unsur Jabar Online. Ya kalau kita misalnya punya banyak wartawan tetapi tidak punya salurannya itu pun ya karena editor dan redaktur yang menentukan. Kalau dapur medianya tidak punya kepentingan untuk mengapresiasi ansor misalnya ya tetap aja ansor menjadi sunahkan. Nah oleh karena itu Sal masih lama atau Sal sebentar? Aman apa? Oke. Saat tikdinya ini tos tabu 21 ya. Ini saya sebagai penutup ya idola kita semua ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Tahun 1991 dia menulis sebuah artikel. Saya termasuk orang yang sering menceritakan ini ya. Artikel Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ditulis tahun 1991 sebelum ramai internet. Betapa dahsyatnya tokoh kita ini. Jadi tahun 1991 Gus Dur menulis sebuah artikel yang bercerita tentang transformasi di NU di abad pertama. Kata Gus Dur, transformasi pertama di NU itu adalah transformasi kebangsaan yang berlangsung dari 1926 sampai 1952. Nah, transformasi kebangsaan itu ditunjukkan dengan tahun 1936 pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, NU menetapkan Hindia Belanda sebagai Darussalam, bukan Darul Islam, bukan negara agama. Nah itu adalah transformasi kebangsaan. Terus tahun 45 NU mengirimkan delegasinya atas nama Kiai Haji Abdul Wahid Hasim menjadi salah seorang perumus Pancasila di PPKI yang menyetujui menghilangkan menjadi di Pancasila itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai salah seorang perumus Pancasila lah, ini adalah transformasi kebangsaan. Sebagai konsekuensi NU sebagai perumus Pancasila dan turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika penjajah ingin kembali, NU misalnya mengeluarkan resolusi jihad NU ya tahun 1945 bulan Oktober. Terus juga mengeluarkan fatwa jihad. Jadi tahun 45 itu ada fatwa jihad, ada resolusi jihad. Kalau fatwa resolusi jihad itu untuk negara, kalau fatwa jihad itu untuk umat Islam. Tahun 46 itu NU mengeluarkan kembali resolusi jihad kedua di Muktamar ke-16 di Purwokerto. Nah, kemudian ketika Bung Karno dihajar oleh DTI, digerogoti dipreteli kekuasaannya, legitimasinya ya, dilegitimasi, NU mengeluarkan Waliul Amri Ad-Durri Bisyauqah. Nah, itu adalah titik-titik NU transformasi kebangsaan NU, dan menurut Gus Dur ini adalah transformasi yang berhasil. Kemudian tahun 53
sampai 84 menurut Gus Dur ini transformasi kedua, dan ini transformasi politik ketika NU di Muktamar Palembang meresmikan diri menjadi partai politik. Dan ini juga berhasil karena ketika tahun 55 pemilu, NU berhasil menjadi pemenang ketiga mengalahkan PKI ya, dengan suara 18,5%. Dan ketika Orde Lama tumbang, lahir Orde Baru, itu merupakan satu-satunya partai politik yang berhasil lolos ke Orde Baru dan berhasil mengikuti pemilu tahun 71 dan berhasil tetap mempertahankan suaranya tetap 18%. Kemudian berfusi ke P3 dan pada saat berfusi inilah NU kemudian disingkirkan dan kembali ke Hiptah tahun 1984. Tapi menurut Gus Dur ini adalah transformasi yang berhasil, transformasi politik. Nah, transformasi ketiga adalah transformasi ekonomi tahun 84 sampai 2010. Dan ini adalah transformasi yang gagal kata Gus Dur, dan itu berlangsung pada zamannya. Pada zaman Gus Dur, ketua umum dari 84 sampai 99 ya. Dia mengakui secara gentle ya, bahwa zaman saya adalah zaman transformasi yang gagal, transformasi ekonomi. Karena kalau berhasil transformasi ekonomi, NU 2010 itu harus punya 2000 bal kata Gus Dur. Nah ini Gus Dur ngomong tahun 91 ya. Nah dari 2010 sampai tahun 2026 adalah transformasi keempat, yaitu transformasi teknologi informasi. Nah saat inilah teman sahabat-sahabat transformasi teknologi. Kenapa saya panjang ngomongnya ya? Karena ini untuk ngomong transformasi keempat, yaitu transformasi teknologi informasi yang terkait dengan website ya, terkait agenda kita, yaitu untuk mewujudkan niat dari Ketua PW Ansor dan pemimpin redaksi Ansor Jabar Online ya, Faisal Hasbullah dan Kang Denny Ahmad Haidar, untuk mengirim sebanyak-banyaknya tulisan teman-teman di daerah masing-masing. Soal teknik menulis itu saya yakin teman-teman sudah terbiasa, dan kalaupun tidak terbiasa, sejak malam ini adalah teman-teman yang sudah siap untuk menulis. Nah, kata Gus Dur, jangan sampai transformasi keempat ini gagal kembali sebagaimana transformasi ekonomi tahun 84 sampai 2010. Nah, ini amanat Gus Dur, teman-teman. Apakah kita akan menggagalkan pesan atau amanat Gus Dur? Jadi ada beberapa amanat yang saya sampaikan tadi. Amanat Ki Wahab mengingatkan kalau kita ingin menjadi perkumpulan yang tidak buta tuli, maka harus punya website. Kedua, Kiai Haji Mahfud Siddiq, media sosial adalah ratu dunia. Ketiga, Gus Dur, jangan sampai ketinggalan dalam penguasaan teknologi informasi. Nah, Gus Dur secara tersurat, siapa yang bertanggung jawab untuk melanjutkan atau memperbaiki transformasi ekonomi dan transformasi teknologi informasi? Jawabannya adalah anak-anak muda NU. Siapa anak-anak muda NU itu? Jawabannya ada di sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Kang Denny Ahmad Haidari. Terima kasih Pak Faisal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk sementara saya kembalikan lagi ke moderator ya. Sahabat-sahabat, mungkin ditutupan sekian. Semoga kita selalu disehatkan Allah, tambah keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.